Suara apa itu? Kamu pasti capek kan habis pulang dari ladang. Mendingan sekarang kamu istirahat, kamu mandi, aku udah siapin airnya, udah siapin bajunya, kamu istirahat. Yuk. Tunggu. Itu apa? Mixer. Iya, aku tahu ini mixer, tapi dari siapa? Kita beli di online, Mas. Beli di online. Dengar ya, seluruh desa tahu kalau hari ini Bu Rahayu sedang menunggu anaknya pulang dari luar negeri. Pasti anaknya itu kesini. Aku kan sudah bilang, jangan pernah membiarkan keluarga Rahayu masuk ke rumah kita. Apa kalian nggak menghargai aku lagi? Hah? Sekarang bukan cuma kalian yang bukain pintu. Kalian bahkan menerima hadiah dari dia. Bisma, bukan budaya kita menolak tamu, apalagi tidak menghormati pemberian orang. Dan ini orangnya orang baik. Orang baik? Bu, dia itu bukan orang baik. Dia itu ular, lahir dari keluarga ular. Dia memang kelihatan tidak berdosa, Bu. Tapi dia punya taring yang berbisa, yang beracun, yang akan menghisap siapa saja yang menentangnya. Ini beda, Bisma. Iya, Mas. Lagian aku juga sama Rara sudah bersahabat sejak kecil. Aisyah, kamu dengar ya? Waktu kamu kecil dan sekarang tuh beda. Sekarang dia udah dewasa. Dan siap menerkam siapa saja yang menentang dia dan keluarganya. Saya ingatkan ya, jangan pernah membiarkan keluarga Rahayu masuk ke rumah kita lagi. Ngapain kau sama saya? Baru aja Restu masuk ke sini dan memberi ibu mixer. Tapi Mas Bisma udah seperti itu. Apalagi kalau dia tahu perasaan aku sama Restu. Tapi Mas Bisma harus tahu bahwa Restu tidak sama seperti Amir. Ini tempat apa, Mas? Ini yang aku bilang surga dunia. Ayo turun, ayo. Restu? Nak? Kamu Restu kan? Kamu sudah besar. Kamu ingat kan dengan saya? Ini Ibu Ranti ya? Iya benar. Ibu Ranti apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Nenek tua udah pergi. Ganggu acara aja. Ayo masuk. Mas. Mas nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Ini Ibu Ranti nih, Mas. Nanti siapa? Aku nggak kenal. Lagi ngapain sih? Ngurusin nenek nggak jelas begini. Ayo masuk. Ganggu aja. Ayo, Sebentar. Oke, sebentar. Ya udah, Bu. Aku permisi dulu ya, Bu. Aku tadi kesini diajak sama Mas Amir. Tapi nanti kita harus ketemu lagi ya. Nak, buat apa kamu ada di sini? Ini bukan tempat yang pantas buat kamu. Tolong kamu percaya sama saya. Kamu jangan coba-coba merusak adik kamu. Dia berbeda dengan kamu. Nenek peot. Apa urusan kamu, ha? Dia ini adik saya. Saya yang pernah ngurusin dia. Mas. Oke, Mas. Yaudah. Kita masuk ke dalam aja ya. Aku nggak mau masalah ini jadi panjang. Udah, Mas ya. Halo. Mana aja sih? Hari ini bukan buat aku. Hari ini buat adikku yang tercinta. Ini? Tunjukin dong. Kalau cewek-cewek di kampung ini adalah yang terbaik. Bikin dia lupa kalau dia pernah ketemu sama cewek-cewek bule dosa. Ayo tuh, sini.
Restu, kamu kenapa sih? Kurang cantik dia. Aku gak suka ini. Ngapain bawa aku ke tempat seperti ini, Mas? Kamu udah dikasih enak, masih protes aja. Kirain lama di Australia bukannya pinter, malah bodoh. Ya kalau mau pulang, pulang sana. Pulang sendiri. Aku masih mau di sini. Bintang jatuh. Aku harus berdoa. Kamu pasti sedang berdoa saat melihat bintang jatuh, kan? Tadi kamu berdoa, minta apa? Kamu tahu nggak? Tadi aku memejamkan mata dan berdoa. Dan ketika aku membuka mata, aku langsung terkabul. Jadi kamu berdoa supaya aku ada di hadapan kamu? Harusnya kamu tuh doa yang lain. Karena tanpa kamu doa pas bintang jatuh pun, aku tetap kemari kok. Kenapa? Restu. Apa kita masih punya masa depan? Kenapa kamu masih ragu? Setelah beberapa tahun sudah berlalu dan kita masih bersama. Lihat, sekarang aku ada di sini kan, bersama kamu. Tapi keluarga kita, Kamu harus percaya sama cinta kita. Api asmara di dada kita akan terus menyala. Dan api ini tidak akan pernah bisa padam. Walaupun badai menghadang, api itu akan terus membawa kita untuk bersama. Melewati semuanya, kamu harus yakin. Kalau cinta kita akan melalui segalanya. Tuh kamu lihat di langit tuh. Sekarang kamu ikutin tangan aku. Ada bintang yang berbentuk pangeran dan seorang putri. Mereka tuh sangat mencintai satu sama lain. Tapi cinta mereka tidak direstui keluarga mereka masing-masing. Dan mereka tidak menyerah. Mereka tetap berjuang bersama untuk meyakinkan dunia ini. Dengan keringat dan air mata mereka. Meskipun orang-orang coba menghancurkan cinta mereka. Tapi si pangeran dan putri itu tetap bersama. Sampai akhirnya orang-orang yang menyerah dan sadar kalau cinta mereka tidak bisa dihancurkan. Seperti cinta kita, Aisyah. Cinta Aisyah dan Restu. Ada bintang jatuh. Kamu coba bayangkan, kalau setiap bintang yang jatuh itu doa kita terkabul. Sekarang ada hujan bintang yang jatuh. Cinta kita direstui Tuhan, Aisyah. Kamu harus yakin dan percaya itu. Restu, aku gak punya segudang doa, tapi aku punya satu harapan. Apa itu? Tutup mata. Kita doa sama-sama. Bintang jatuh, dengarkanlah doa kami. Aku ingin setiap bintang yang jatuh di muka bumi ini, maka satu persatu luka yang ada di keluarga kami hilang. Sehingga tidak ada lagi yang saling membenci. Sehingga tidak ada lagi luka di dalam keluarga kami dan mereka saling memaafkan. Sehingga cintaku dan Restu bisa bersatu. Amin. Tuh, aku ingin melakukan hal ini selamanya saat aku dan kamu menyatu.
Amin. Aisyah, suatu saat nanti rumah di keluarga aku akan terbuka dan menyambut kamu sebagai menantu di keluarga aku. Amin. Aisyah. Astagfirullahaladzim, Aisyah! Sayang! Setelah aku nggak tahu kalau jantung kamu nggak sekuat ini. Sayang, bangun sayang! Sayang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, sayang, bangun! Tolong! Tolong! Aisyah! Serius kamu nggak bisa hidup tanpa aku? Jahat banget, kamu ngerjain aku ya? Kamu mau marah? Gak bisa aku marah sama kamu. Aku tuh sungguh sayang banget sama kamu. Bos Amir sudah kasih harga spesial buat bayar tanah. Jadi kamu terima saja. Sebelum semuanya terlambat. Kalian dengar? Sekali saya bilang enggak, tetap enggak. Tunggu pembalasan kami. Mas! Bilang ke Bu Rahayu, sampai mati pun kami tidak akan menjual tanah kami. Dengar itu! Bos, gimana beres semua? Bisma masih tetap tidak bisa, bos. Kami sudah berbuat. Bilang sama Bisma, dia nggak punya pilihan. Dia jual tanah itu, atau dia akan mati. Siap, bos. Bilang sana. Ada orang yang mau ketemu sama bos di luar. Ngapain kamu kesini, ha? Berapa kali aku bilang sama kamu, jangan ganggu kesenangan aku. Mas, aku bukannya mau gangguin kesenangan kamu. Aku kesini itu karena mama kamu tuh nyariin di rumah, Mas. Mungkin ada yang mau dibicarakan. Ya Allah, sampai kapan Mas Amir seperti ini? Selalu maksiat dengan perempuan yang gak bener. Kamu ngapain sih? Tapi mama gimana, Mas? Kamu bilang sama mama, nanti aku ketemu sama mama. Pulang sana. Udah pulang sana. Pulang. Orang-orang kamu semua sudah gagal memaksa orang miskin tapi sombong itu untuk menjual tanah mereka. Aku perlu waktu, Bu. Dan aku janji, aku pasti akan... Waktu. Sampai kapan kamu butuh waktu? Belasan kali ibu kasih kesempatan sama kamu. Tapi mana hasilnya? Nol. Tidak ada hasilnya sama sekali. Keluarga Siningrum itu masih tetap bercokol di tanahnya. Bosan ibu mendengar semua alasan kamu. Hanya ada satu keinginan ibu. Mereka segera menjual tanah itu. Tapi, Bu... Diam kamu. Sebaiknya kamu dengarkan apa rencana ibu. Ibu jamin, mereka pasti akan hengkang dari tanah itu. Apa rencananya? Si Bisma akan menikahkan adiknya yang bernama Vita. Kamu cari tahu saja siapa nama calon suaminya itu. Lalu kamu desak keluarga mereka untuk segera menggelar pernikahan anaknya. Tapi... kenapa harus begitu, Bu? Bisma pasti akan butuh uang untuk menggelar pesta pernikahan itu. Dan dia pasti akan pinjam uang dari ibu. Bisma itu sombong, Bu. Jadi jangan berharap dia bisa pinjam uang sama kita.
Kalau dia tidak pinjam uang sama kita, tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Dan dia pasti hanya akan datang kepada satu orang yang bernama Dahlan. Biarkan mereka pinjam uang sama Dahlan. Dan kamu lihat, apa rencana ibu selanjutnya. Tapi Bu, Kamu tidak usah membantah. Kamu lakukan saja apa rencana yang ibu katakan. Desak keluarga calon suami Vita untuk secepatnya menggelar pernikahan anaknya. Titik. Apa? Mempercepat acara pernikahan? Benar Nabisma, anak saya dan Vita kan sudah lama pacaran. Mereka sudah saling cocok. Tidak salahnya untuk kita segera nikahkan. Daripada nanti menjadi gunjingan tetangga dan menjadi dosa. Akhirnya aku akan segera menikah. Apa nggak sebaiknya ditunda dulu, Pak? Benar, Pak. Apalagi dalam waktu 4 hari. Sepertinya nggak mungkin deh, Pak. Kuningrum dan Nabisma diselesaikan sakit-sakitan. Dia ingin melihat anaknya menikah dan ingin sekali menimang cucu. Ya sudah, kalau Kuningrum dan Nabisma keberatan, anak saya akan dijodohkan dengan orang lain. aku nggak mau adikku juga kehilangan orang yang dia cintai. Lagi pula, Vita akan membenciku seumur hidup jika aku nggak sanggup menikahkan dia. Kitalah yang berkuasa di sini. Restu di mana? Tadi Restu pamit sama aku, Bu. Jangan sampai dia ketemu sama gadis kampung itu. Bu, Dinda duluan ya. Mau kemana? Nggak kemana-mana kok, Bu. Cuma mau ke kamar aja. Aduh, Hilman. Kamu kemana sih? Nomor kamu kenapa nggak bisa dihubungi? Dinda, kamu kenapa? Mbak, tolongin aku ya, Mbak. Aku pengen ketemu sama Hilman, Mbak. Aku kangen sama dia, aku kangen banget. Kami sudah lama nggak ketemu, Mbak. Mbak, aku sangat mencintai Hilman, Mbak. Bahkan sejak kami masih kecil. Iya, Dinda. Aku ngerti. Tapi kamu tahu kan resikonya? Iya, Mbak, aku tahu. Aku tahu. Sepahit apapun resikonya. Apa ada yang lebih pahit dari cinta yang gak bisa bersatu? Ya, aku janji mau bantu kamu. Karena cukup aku yang merasakan pahit. Kamu jangan pernah merasakan itu, Dinda. Sekarang kamu kasih tahu Mbak. Apa yang Mbak bisa bantu buat kamu? Aku pengen ketemu Hilman sekarang, Mbak. Mbak bantu aku keluar dari rumah ini tanpa sepengetahuan Ibu. Ya, Mbak akan bantu itu. Tapi kamu janji kamu jangan lama-lama keluar dari rumah ini ya. Jangan sampai Ibu tahu kalau kamu ada di rumah ini. Iya, Mbak. Kamu harus jaga diri baik-baik. Makasih. Aku tahu. Karena itulah yang aku alami. Aku mencintai Mas Bisma. Tapi cinta kami tidak pernah bersatu. Rasa pahitnya terus terasa sampai sekarang.